Masya Allah ya, memang kalau misalkan ada hadisnya ya, Zia, bahwa memang ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan ini memang pintu neraka ditutup. Itu memang waktu itu atau aku baca artinya bahwa memang banyak sekali orang-orang yang memang tidak tergerak untuk melakukan kegiatan hal-hal yang maksiat gitu. Jadi semakin banyak berkurang hal-hal yang seperti yang tidak bermanfaat. Nah, dibuka pintu surga, ini dia banyak sekali kebaikan-kebaikan yang insya Allah memang memacu kita atau memotivasi kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana memang ya saatnya itulah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bertobat ya, juga ya. Silaturahmi juga memperbaiki hubungan jadi lebih baik lagi. Hubungan kita sama Allah dan juga hubungan sama manusia. Oh sudah pasti, tidak hanya minta ampun kepada Allah, kalau misalnya salah-salah sama manusia, minta maaf juga ya. Sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah itu banyak orang yang bertanya juga. Penting banget, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Jadi seperti apa keutamaan berpuasa di 6 hari di bulan Syawal? Ini dia. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pemirsa beriman, ada salah satu puasa yang dianjurkan atau disunahkan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, puasa sunnah tersebut adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Lalu mengapa puasa sunnah Syawal dinilai seperti puasa setahun? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah 1715 sahih. Dari hadis tersebut disebutkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas minimal dengan 10 kebaikan yang semisal. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan sebulan penuh akan dibalas dengan 10 bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal akan dibalas minimal dengan 60 hari karena 2 bulan kebaikan puasa. Maka jika dijumlah, seseorang sama saja melaksanakan puasa 10 bulan plus 2 bulan, sama dengan 12 bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Pemirsa, lalu bagaimana cara melakukan puasa Syawal ini? Berikut penjelasannya. Ulama berselisih pendapat mengenai tata cara yang paling baik dalam melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Pendapat pertama, dianjurkan untuk menjalankan puasa Syawal secara berturut-turut sejak awal bulan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ibnul Mubarak. Pendapat ini didasari sebuah hadis, namun hadisnya lemah. Dan pendapat kedua datang dari Imam Waqi dan Imam Ahmad. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada beda dalam keutamaan antara dilakukan secara berturut-turut dengan dilakukan secara terpisah-pisah. Pendapat ketiga, tidak boleh melaksanakan puasa persis setelah Idul Fitri, karena itu adalah hari makan dan minum, dan sebaiknya puasa Syawalnya dilakukan sekitar tengah bulan. Ini adalah pendapat Ma'mar, Abdul Razak, dan diriwayatkan dari Atta. Namun dari pendapat ini, Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, halaman 384 hingga 385 berkata, bahwa ini adalah pendapat yang aneh. Sedangkan pendapat yang lebih kuat dalam puasa Syawal ini adalah pendapat yang menyatakan, bolehnya puasa Syawal tanpa berurutan, dan keutamaannya sama dengan puasa Syawal secara terpisah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menjelaskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikerjakan secara berurutan atau terpisah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan secara umum terkait pelaksanaan puasa Syawal, dan beliau tidak menjelaskan apakah berurutan ataukah terpisah. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, mengerjakan puasa sunnah Syawal memang dibolehkan secara berurutan atau terpisah-pisah.
Namun mengerjakannya dengan berurutan itu lebih utama, karena menunjukkan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan tidak menunda-nunda amal yang bisa menyebabkan tidak jadi beramal. Dijelaskan dari Fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Ad-Da'wah 1:52 hingga 53. Lalu pemirsa, bolehkah puasa Syawal dilakukan pada tanggal 2 di bulan Syawal? Dalam hal ini, Ibnu Rajab mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak dimakruhkan puasa pada hari kedua setelah hari raya atau tanggal 2 Syawal. Ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, "Jika kamu sudah selesai berhari raya, berpuasalah." Hadis riwayat Ahmad 19.852. Lalu bolehkah kita melaksanakan puasa sunnah Syawal sebelum melaksanakan qada? Beberapa ulama berbeda pendapat tentang bolehnya berpuasa sunnah sebelum menyelesaikan qada puasa Ramadan. Pendapat pertama, dari mayoritas ulama, mengatakan bahwa bolehnya puasa sunnah sebelum qada puasa Ramadan. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak dan ada yang mengatakan boleh tetapi makruh. Al-Hanafiyah berpendapat boleh melakukan puasa sunnah sebelum qada Ramadan karena qada tidak wajib dikerjakan segera, karena kewajiban qada sifatnya longgar. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa boleh berpuasa sunnah sebelum qada, tetapi hukumnya makruh, karena hal ini menunjukkan sikap lebih menyibukkan diri dengan amalan sunnah sebelum qada, sebagai bentuk mengakhirkan kewajiban. Sedangkan pendapat kedua dari mazhab Hanbali mengharamkan melaksanakan puasa sunnah sebelum qada puasa Ramadan. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya puasa sunnah sebelum qada, karena waktu mengqada cukup longgar, dan yang mengatakan tidak boleh puasa sunnah sebelum qada itu butuh dalil, sementara tidak ada dalil yang bisa dijadikan acuan dalam hal ini. Wallahu alam. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Semoga informasi tadi bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya puasa sunnah sebelum qada, karena waktu mengqada cukup longgar, dan yang mengatakan tidak boleh puasa sunnah sebelum qada itu butuh dalil, sementara tidak ada dalil yang bisa dijadikan acuan dalam hal ini. Wallahu alam. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Semoga informasi tadi bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jadi emang banyak banget manfaatnya ya, Nuh, menyempurnakan ibadah Ramadan kita yang kemarin. Terus juga, tapi kalau ada hutang, lebih baik hutangnya dulu ya. Memang kan suatu yang wajib itu lebih baik harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi prioritas utamanya, kalau hutang kan wajib gitu ya, apalagi puasa Ramadan, jadi bayar hutang dulu. Tapi memang banyak yang nanya, kan tapi ini kan puasa di awal bulan Syawal gitu. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang memang waktu itu saya tanya sama Ustadz mengatakan bahwa nggak apa-apa, nanti dikerjakan, yang penting di bulan Syawal dikerjakan, dan kalau lebih baik lagi adalah berurutan di gitu. Awal ya. Dan lebih baik lagi memang di awal gitu ya. Setelah hari ketiga sih kayaknya oke lah ya. Iya, karena hari memang pertama, hari kedua makan santan kan pemirsa tuh, ketupat, opor kan ya. Jadi mendingan setelahnya puasa. Tapi memang banyak yang bilang puasa yang di hari kedua ya sih ya. Tapi banyak yang bilang bahwa banyak ya beberapa ustadz dan ulama juga mengatakan bahwa ya udahlah diberi kelonggaran, karena kan 3 hari itu kita kalau di Indonesia apalagi ya. Benar. Pergi kemana, silaturahmi kemana itu gitu yang ya. Susah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gimana caranya tetap bikin semangat ibadah kita dari bulan Ramadan kemarin terus seterusnya seperti itu. Istiqomah. Istiqomah. Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.